Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat ilmu, hadir di majelis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nikmat ini senantiasa ditambah sehingga kehidupan kita semakin mudah dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a kibaris sin, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau terhadap orang-orang yang sudah sepuh, ya, orang yang lebih tua, ya. Adab terhadap orang yang lebih tua daripada kita, ya. Itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu orang tua kita sendiri atau orang tua di kalangan umat Islam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati, ya, orang-orang yang usianya lebih tua daripada beliau, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, hadis riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ijlalillahi, inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibah al-muslim. Jadi termasuk orang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi indikator orang disebut mengagungkan Allah atau orang-orang yang memiliki akhlak mulia, ya, itu adalah ikrama dzisyaibah al-muslim, memuliakan orang yang sudah beruban, ya, dari kalangan umat Islam. Jadi memuliakan orang yang lebih tua, ya. Ini akhlak Islam, ya, akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi akhlak
terhadap orang yang lebih tua itu menjadi skala prioritas ya, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita beriman kepada Allah ya hendaklah memuliakan orang yang lebih tua ya. Dimana akhir-akhir ini hilangnya akhlak terhadap orang tua itu kita lihat ya, terjadi sebuah degradasi moral ya. Degradasi moral yang sekarang hilang di tengah-tengah masyarakat ya, hilangnya rasa hormat ya, hilangnya rasa ta'zim ya. Ada anak tega bahkan membunuh orang tuanya ya. Jadi hanya gara-gara masalah-masalah yang sepele ya. Atau di tengah-tengah masyarakat juga sama ya, hilangnya rasa hormat kepada orang-orang yang usianya lebih tua ya. Ini salah satu kesenjangan mental atau kesenjangan moral ya, yang di akhir zaman itu hampir mewabah di tengah-tengah umat manusia ya. Padahal sebenarnya usia tua itu bukan beban gitu ya. Karena sebagian orang itu menganggap kalau usia tua itu jadi beban ya. Dulu kalau di Jepang kalau orang udah tua, bapak ibunya udah tua dibuang di hutan ya. Atau kalau di Singapura ya orang-orang udah tua ditaruh di panti jompo ya. Karena orang-orang di luar Islam itu menganggap bahwa orang tua itu jadi beban hidup gitu ya. Ya. Maka mereka menyingkirkan dari rumah. Ya. Tetapi justru di dalam Islam khususnya kedua orang tua itu malah simbol keberkahan gitu ya. Jadi adanya orang tua itu malah justru menjadi keberkahan hidup ya bagi anak-anaknya, bukan malah justru menjadi beban ya. Walaupun memang sebagian orang menganggap kalau udah tua dianggap tidak produktif gitu ya, karena lemah fisiknya ya, karena lemah mungkin dari ingatannya ya. Karena semakin tua itu terkadang semakin berkurang ingatannya ya, atau kadang bertambah penyakitnya. Tetapi dalam Islam justru orang yang semakin tua ya itu semakin produktif ya dalam beramal dan dalam menyiapkan untuk menyambut hari esok ya. Jadi kalau orang udah dikasih tanda-tanda usianya sudah 40 tahun, hatta idza balagha syuddahu wa balagha arba'ina sanah ya. Jadi kalau orang sudah matang ya, sudah 40 tahun ya, itu usia kematangan ya. Kemudian kalau sudah usia 60 tahun ya, itu usia mendekati ajal ya. Maka Nabi SAW mengingatkan ketika ditanya, ya Rasulullah ayyun nasi khair, ya Rasulullah manakah manusia yang paling utama ya. Maka Nabi SAW bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu ya. Jadi orang yang utama, orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya ya, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal perbuatannya ya. Jadi hadis ini sebenarnya mengajarkan kepada kita semua bahwa semakin bertambah umur ya, semakin tua itu hendaklah semakin produktif itu ya, semakin banyak amal, bukan malah semakin semakin malas ya, atau semakin meninggalkan amal, tidak ya. Jadi orang yang
usianya dipanjangkan oleh Allah, itu hendaklah semakin panjang amal kebaikannya, ya. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi orang yang panjang umurnya dan juga panjang amalnya, ya. Ini adalah sebaik-baiknya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung, ya, berlindung dari sifat ketuaan yang kemudian tidak produktif, ya. Jadi orang yang bertambah usia tetapi tidak produktif itu namanya al-haram, ya. Al-haram, al-haram itu artinya orang bertambah usia tetapi tidak bertambah amal, ya. Hidupnya tidak produktif amalnya, ya. Makanya kalau orang bertambah usia kemudian tidak produktif amalnya itu mudah pikun, ya. Jadi mudah terkena penyakit pikun, ya. Penyakit pikun itu mudah lupa ingatannya, ya. Karena sudah tidak produktif. Itu namanya al-haram. Tapi kalau orang bertambah usia tetapi dipakai bertambah banyak bacaan Quran, banyak zikirnya, ya, banyak amal-amal sosialnya, itu tidak akan pernah pikun, ya. Makanya Nabi berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, ya, dan sifat malas. Karena memang tabiat manusia itu kalau sudah bertambah umur, badannya sudah mulai lemah, ya, fisiknya sudah mulai terjadi penurunan, ya, sudah banyak sakit-sakitan, ya. Itu terkadang lemah fisik dan juga lemah mentalnya, lemah jiwanya, ya. Kalau sudah lemah akhirnya wal kasal, akhirnya malas itu, ya. Wal jubni, dan takut gitu, dibayang-bayangi rasa takut. Dan yang terakhir adalah wal harami, dan sifat pikun, ya. Sifat pikun itu sudah lupa ingatannya. Nah, Nabi berlindung itu, ya, dari tambahnya usia tetapi jangan sampai bertambah juga, ya, sifat lemahnya. Justru semakin bertambah usia tadi itu secara mental harus semakin kuat, ya, semakin kuat, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, usia Nabi itu 40 tahun itu baru diutus menjadi seorang rasul, ya. Seorang rasul itu di usia berapa tadi? 40 tahun, ya. Di usia 40 tahun, ya. Kemudian 10 tahun di Mekah, ya. Kemudian hijrah ke Madinah. Itu usia Nabi itu di atas 50 tahun, ya. Nah, tahun kedua ada perintah untuk perang Badar, ya, perang pertama. Jadi Nabi usia 52 tahun itu masih energik gitu, ya. Jadi bahkan mimpin perang waktu itu, ya. Dan tahun ketiga dan seterusnya, ya. Jadi Nabi SAW tadi doanya tadi kuat secara fisik dan kuat secara mental, ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan lupa kalau usia-usia khususnya sudah berumur itu, ya, itu berdoa ini, ya. Berdoa supaya dijauhkan dari sifat lemah tadi, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ayo bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami. Jadi itu dibaca, ya, jamaah sekalian, dibaca doa ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, sifat malas, sifat takut, ya, dan sifat pikun, ya, atau manula, ya.
lupa ingatan ya. Jadi ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya kalau orang itu ya ingatannya semakin bertambah usia dipakai untuk menghafal Quran itu malah bagus ya, malah bagus. Kalau nanti lupa-lupa ingat Ustaz, enggak apa-apa, justru malah nanti kalau dipakai menghafal Quran itu dijamin tidak akan pernah terserang penyakit pikun tadi ya, enggak akan pernah itu ya. Makanya orang-orang hafal Quran itu enggak ada ceritanya pikun, itu enggak ada, enggak kena penyakit haram. Karena dipakai untuk mengingat terus ya. Jadi ingatannya itu tetap produktif itu. Nah, orang kalau ingatannya, akalnya tidak digunakan ya, artinya dibiarkan untuk tidak berpikir gitu ya, malas berpikir, itu cepat sekali kena penyakit, namanya penyakit al-haram tadi ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, di sini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memberi kabar gembira orang-orang yang diberikan panjang umur ya, diberikan panjang umur dan diberikan produktif ya, bisa memperbanyak amal ya, karena itu adalah sebaik-baiknya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khiyarukum atwalukum a'mara, sebaik-baiknya kalian adalah yang panjang umurnya, wa ahsanukum amala, dan sebaik-baiknya kalian yang paling baik amalnya. Jadi panjang umur dan juga panjang amalnya ya, panjang umur dan juga panjang amalnya. Nah, bagaimana tadi untuk memanjangkan umurnya dan panjang amalnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa ahadun afdala min indallahi min mu'min yu'ammiru fil Islam li tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Jadi sederhana rumusnya. Kata Nabi tadi, sebaiknya kalian itu, orang yang paling baik itu dia beriman, panjang umurnya, dipakai untuk apa? Li tasbihihi, untuk baca tasbih, wa takbirihi, dan baca takbir, wa tahlilihi, dan tahlil ya. Jadi tidak harus melakukan amalan-amalan yang secara fisik itu menguras tenaga, tidak ya. Kadang kalau udah sepuh ya hal-hal yang ringan yang itu mendatangkan banyak pahala ya, kayak tasbih, baca subhanallah subhanallah ya, alhamdulillah alhamdulillah ya, Allahu akbar baca la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi dipakai banyak berzikir ya, basahi lisannya untuk berzikir. Itu adab personal ya, adab internal ya bagi diri orang yang diberikan panjang usia. Nah, sekarang adab ya kita terhadap mereka, orang-orang yang sudah lanjut usia atau orang-orang yang lebih tua ya daripada kita, apa yang harus dilakukan ya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ya, adab yang pertama adalah at-tauqir ya. At-tauqir itu artinya kita menaruh rasa hormat ya, menaruh rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Laisa minna man lam yarham saghirona wa yuwaqqir kabirona ya. Tidak termasuk umatku orang yang tidak penyayang terhadap yang lebih kecil, dan tidak termasuk umatku orang yang tidak hormat ya terhadap orang yang lebih tua ya. Jadi kalau sama yang lebih tua itu harus hormat. Hormat dari ditunjukkan dari apa? Pertama dari ucapannya ya. Makanya di dalam Al-Quran itu adab kita kalau sesama orang yang lebih tua, baik orang tua kita sendiri atau orang tua orang lain ya, itu istilahnya adalah dengan qaulan karimah ya. Qaulan karimah itu artinya bahasa yang mulia ya. Jadi bahasa hormat ya. Jadi karimah itu artinya hormat atau bahasa-bahasa halus ya, untuk meluhurkan, menghormati, mengagungkan orang yang lebih tua ya. Jadi kalau
manggil yang sama lebih tua ya jangan langsung dipanggil namanya, dinudin nggak boleh, cep ya nggak boleh gitu. Jadi panggillah Pak, Bu ya. Atau juga tidak boleh dengan kata-kata yang kasar ataupun merendahkan ya. Itu dilarang. Bahkan mengucapkan kata-kata gitu ya kalau kita sesama orang tua itu dilarang jamaah sekalian. Bahkan kata itu sebenarnya nggak ada artinya ya. Maka taqullahuma ya, kata itu dalam bahasa Arab itu artinya ya kata yang sebenarnya tidak ada maknanya, hanya sebuah sebuah huruf ya yang keluar dari mulut yang itu hanya sekedar mengucapkan gitu ya. Itu tidak boleh ya. Apalagi kalau keluar kata-kata yang merendahkan ya. Makanya sekarang lagi viral kata-kata kasar gitu ya, yang itu mengandung penghinaan itu, dan itu dianggap guyonan gitu ya. Jadi kata-kata nggak enak lah diucapkan ya, tetapi malah itu dijadikan sebagai bahan lelucon gitu. Wah, itu sudah masuk dalam bab mengolok-olok ya, apalagi yang lebih tua gitu ya. Itu jangan ditiru ya, hal-hal yang sekarang ini kan banyolan-banyolan yang ada di media sosial, di YouTube ya, tayangan-tayangan yang atau ceramah-ceramah yang hanya sekedar ketawa ketiwi ya, lucu gitu ya, yang nggak ada isinya. Itu hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi tuntunan tetapi hanya sekedar menjadi tontonan ya. Bahkan Nabi tadi sendiri mengingatkan ijlal ya. Ijlal, inna min ijlalillah ikrama dzisyaibah al-muslim. Jadi padahal salah satu tanda seseorang itu beriman kepada Allah, dia itu punya sikap hormat terhadap orang yang sudah beruban ya. Orang sudah beruban itu artinya bahwa dia menunjukkan sudah tua gitu. Tapi usaha sekarang usia 30 tahun juga udah mulai beruban. Banyakan makan Indomie itu kan ya. Jadi ya memang usia sekarang itu mudah beruban gitu kan. Masih 25 tahun udah beruban gitu. Saya punya mahasiswa itu ya, masih semester 2, 3 itu ya. Itu banyak itu. Aneh nggak mengalahkan dosennya gitu ya. Entah karena stres atau apa nggak tahu ya. Jadi padahal Nabi itu beruban ya, di dalam Syama'il Nabi itu. Nabi di usia 60 tahun itu memang beruban ya. Memang manusia itu ya wajar kalau beruban kalau sudah bertambah umur. Tapi ubannya Nabi di usia 60-an itu cuma 14 helai sampai 20. Jadi nggak lebih dari 20 helai ubannya. Usianya udah 60-an. Kalau orang Taman Yasmin usia 60 banyak ada berapa? Udah penuh Ustaz. Gak usah dihitung saking banyaknya ya. Jadi itu indikator tua ya. Indikator tua itu bahasa Nabi itu disyaibah ya, orang yang sudah punya uban ya. Orang yang sudah punya uban itu tanda kalau dia sudah tua ya, kalau dia sudah mulai menua. Nah itu hormatilah orang yang seperti itu ya. Jadi hormatilah. Jadi hormati. Ikram namanya ya. Menghormati orang yang lebih tua. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ketika kita menghormati melalui kata-kata qaulan karimah tadi ya. Qaulan karimah itu ucapan yang mulia ya. Ucapan yang luhur ya. Ucapan yang luhur ketika kita berbahasa dengan orang tua. Jadi bahasanya orang tua gitu ya. Kalau kita bicara ya, bincang-bincang dengan mereka yang lebih tua. Nah, yang kedua apa yang harus dilakukan? Adab kita terhadap orang yang lebih tua ya. Ta'zimuhu fil majalis ya. Jadi yang kedua itu
kita memuliakan itu dengan cara memberikan tempat ya, tempat duduk atau majelis ya, kepada orang yang lebih tua. Misalkan kita kalau naik kereta api ya, atau naik bis atau naik kendaraan umum ya, ketika ada yang lebih tua berdiri gelantungan di kereta api ya, persilakan duduk itu. Kita relakan tempat duduk kita dipakai oleh orang yang lebih sepuh ya, lebih tua ya. Jangan pura-pura tidur ya, kan banyak di kereta api itu ya. Di depannya ada orang yang lebih sepuh ya, dia tahu depannya ada orang tua, pura-pura tidur dia ya. Nah itu nggak beradab itu ya, nggak punya adab sama orang yang lebih tua. Ya bangun, segera bangkit, silakan Pak Bu duduk ya. Ya susah, orang tua itu berdiri itu di kereta itu berat itu ya, apalagi udah capek gitu ya, takut jatuh malah ya. Kasihlah tempat duduk, taukir ya. Ya itu namanya memuliakan orang yang lebih tua ya. Nah kemudian ar-rifqu wasyafaqah ya. Ar-rifqu wasyafaqah, berlemah lembut ya, lemah lembut ya, kasih sayang ya. Itu ketika Nabi SAW ketika Fathu Makkah ya, ketika membebaskan kota Makkah, maka ada banyak orang-orang sepuh yang masuk Islam ya, masuk Islam, termasuk bapaknya sahabat Abu Bakar ya, Abi Quhafah ya, itu juga bondong-bondong masuk Islam. Nah bapaknya Abu Bakar itu udah sepuh ya, sudah sepuh gitu ya. Jadi Abu Bakar itu bapaknya masih hidup dan udah sepuh banget. Abu Bakar itu kan mertuanya Nabi. Nah Abu Bakar sendiri itu masih punya bapak ya, udah sepuh. Dilihat oleh Nabi SAW dari kejauhan, jalan bertati-tati, tertati-tati itu ya, ingin ketemu Nabi, ingin jumpa dengan Nabi. Maka Nabi segera turun ya dari kendaraannya dan segera menyambut. Nah ini adab ya. Jadi kalau ada orang tua datang itu ya disambut, disalimin gitu ya. Artinya dimuliakan gitulah ya. Jangan dibiarkan jalan sendiri apa gitu. Nabi segera menghampiri, menyambut Abi Quhafah. Dan Nabi mengatakan supaya apa? Bapaknya Abu Bakar itu biarlah tetap di rumah, biar saya, kata Nabi, yang mendatangi gitu. Artinya apa? Yang muda itu baiknya mendatangi yang lebih tua gitu. Itu adab itu ya. Misalkan kalau hari lebaran gitu ya, hari lebaran yang biasa di masyarakat kita itu ada tradisinya adalah silaturahim ya, kalau pas hari raya ya, itu datang ke rumah ya. Maka yang muda datanglah ke yang tua ya, apalagi kalau itu anak ya, walaupun jauh, misalkan dia merantau kemana gitu ya, ya mudik itu datang ke orang tuanya. Itu memang adabnya begitu, yang muda mendatangi yang lebih tua. Jangan sebaliknya ya, jangan malah yang tua disuruh datang ke rumah ya, jangan, itu terbalik ya. Jadi adabnya adalah yang muda mendatangi yang lebih tua ya. Ini termasuk akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi itu adab ya. Nah kemudian yang berikutnya, jangan berbuat kasar ya, dengan cara memukul, menghardik dan seterusnya ya. Kadang kan orang itu ya, orang itu ketika melihat ya dan kesal gitu ya terhadap misalkan kepada orang yang lebih tua gitu, karena ya namanya orang yang lebih tua itu kan kadang lemah fisik ya, butuh banyak bantuan ya. Nah sementara yang lebih muda ini anaknya khususnya ya, kadang dia sibuk ya dengan pekerjaannya, lagi pusing kepalanya, lagi banyak masalah, itu kadang apa, tersulut emosinya gitu, bapak ibunya dibentak-bentak ya misalkan ya. Itu tidak beradab ya. Jadi dilarang ya.
nggak boleh membentak atau kasar kepada orang yang lebih tua, karena orang yang lebih tua itu kadang perasaannya lebih apa ya, kembali ke kayak anak-anak lagi, itu agak mudah tersinggung gitu, mudah sensitif gitu. Makanya kenapa Al-Quran itu mengajarkan kalau yang lebih tua itu kita hormat dengan bahasa yang lembut tadi, karena memang karakter atau keadaan mental orang yang lebih tua itu mudah sensitif gitu ya, mudah tersinggung terkadang. Makanya kita mengucapkan kata-kata itu aja tidak boleh, karena takut tersinggung gitu. Karena takut makanya dijaga di situ mulutnya ya, lisannya. Jadi nggak boleh kasar, nggak boleh memukul apalagi. Dan bahkan orang tua yang kafir pun gitu ya, kita nggak boleh kasar gitu. Apalagi kalau itu muslim, apalagi kalau itu orang tua kita sendiri. Nah ketika perang ya, ketika peperangan, salah satu wasiat Nabi apa kepada pasukan. Jadi dalam keadaan perang pun Nabi melarang nggak boleh membunuh orang yang tua. Nabi wasiatnya adalah la taqtulu syaikhan kabiran. Jadi pesan Nabi, jangan kalian membunuh ya orang yang sudah manula, udah tua, udah sepuh. Di medan perang pun nggak boleh dibunuh itu, walaupun orang kafir ya. Ya, orang kafir pun nggak boleh kita bunuh di situ. Jadi orang kafir pun ya, orang kafir pun yang sepuh, yang sudah tua, itu sama Nabi SAW, beliau berwasiat, la taqtulu, jangan kalian bunuh syaikhan, orang yang sudah tua, kabiran, yang sudah manula, jangan dibunuh. Padahal sebenarnya kalau dalam teori perang itu boleh, musuh dibunuh itu boleh ya. Tetapi Nabi melarang orang yang sudah tua jangan dibunuh katanya ya, nggak boleh dibunuh ya, nggak boleh dibunuh ya. Jadi ini akhlak ya dalam Islam itu, betapa luhurnya. Dalam keadaan perang pun ya, orang yang lebih tua itu masih punya kehormatan gitu ya. Dan umat Islam diwajibkan tadi, masih diwajibkan untuk hormat tadi ya. Jadi jangan sampai membunuh orang yang sudah tua walaupun dalam keadaan apa? Perang ya, dalam keadaan perang ya. Ini akhlak yang sangat luhur ya, yang sangat mulia, yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah kemudian akhlak yang berikutnya, mendahulukan orang yang lebih tua ya. Jadi mendahulukan orang yang lebih tua dalam segala hal ya. Bahkan Nabi itu kalau membagi-bagikan makanan atau membagikan sesuatu, maka Nabi itu mendahulukan kepada siapa? Yang lebih tua ya, yang lebih tua ya, yang lebih tua. Bahkan Nabi itu diberikan wahyu melalui mimpi ya. Ketika Nabi SAW diingatkan oleh Allah dalam mimpi ya, arani fil manami atasawwaku bisiwakin ya. Jadi aku bermimpi, dalam mimpi itu aku siwakan ya, menggunakan siwak ya, siwak. Jadi siwak ya. Jadi Nabi menggosok gigi ya dengan siwak. Fajadabani rajulan ahaduhuma akbaru minal akhar. Fanawaltu siwak wal asgharu minha faqila li kabbir fatafatu ilal akbar ya. Kemudian aku ketemu dua orang gitu ya. Dua orang, yang satu lebih tua, yang satu lebih muda gitu ya. Jadi saya ketemu dua orang, yang satunya lebih tua, yang satu masih muda gitu. Nah dua-duanya itu kepingin minta siwak ya, yang aku pakai tadi. Maka Nabi SAW diperintahkan kabir, fadafa'tuhu ilal akbar. Muhammad, kasihkan yang lebih tua ya. Jadi kasih yang lebih apa? Tua terlebih dahulu ya.
kasih yang lebih tua terlebih dahulu. Ya. Artinya apa? Hadis ini memerintahkan adab terhadap orang yang lebih tua itu dalam segala hal ya, misalkan tentang ngasih tempat duduk, ngasih makanan, ngasih apa saja itu orang tua dulu gitu ya, kasihkanlah ke orang tua dulu. Sampai ada hadis yang lain juga disebutkan ada 3 orang yang terjebak di dalam gua ya, ceritanya itu ya. Jadi seorang musafir yang kemudian melakukan perjalanan dan kemudian berteduh di dalam gua, tiba-tiba guanya itu ya tertutup oleh batu ya, batu yang gelinding gitu ya, nutup itu gua, nggak bisa keluar akhirnya. Kalau nggak keluar ya mati gitu ya, bisa kelaparan di dalam gua tadi. Nah akhirnya orang 3 ini mereka bermunajat kepada Allah, berdoa dan berwasilah dengan amal soleh ya. Nah berwasilah dengan amal soleh ya. Nah salah satu di antara 3 orang ini wasilahnya adalah wasilah karena dia berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kita berdoa boleh bertawasul ya. Salah satu tawasul yang paling afdol itu adalah tawasul dengan amal soleh, berbakti sama orang tua ya. Apa berbakti sama orang tuanya ini? Di dalam hadis ini diceritakan, ya Allah ya, aku punya orang tua ya. Dia punya ibu ceritanya ya, punya orang tua yang sudah sepuh gitu. Dan kebetulan si anak ini profesinya itu dia peternak ya, peternak susu gitu ya. Jadi pedagang atau peternak susu. Jadi kalau dia sudah selesai dari aktivitasnya ya, memerah susu tadi itu, dia ambilkan ya susu yang terbaik untuk orang tuanya ini. Dan dibawa pulang, diperah sendiri, kemudian disuguhkan sendiri, dikasihkan ke orang tuanya. Itu setiap hari begitu. Nah suatu ketika dia telat ya, namanya manusia ya, namanya manusia itu ada apa ya, halangan di jalan sehingga dia telat gitu. Nah orang tuanya ini sudah ketiduran ceritanya, ketiduran. Jadi dia sudah siapkan susu di satu wadah itu untuk disuguhkan kedua orang tuanya. Akhirnya ketiduran, orang tuanya ketiduran. Nah karena ketiduran ditungguin, dia nggak berani membangunkan orang tua, takut tidurnya terganggu. Akhirnya dia berada di samping orang tuanya, duduk di samping orang tuanya sambil megangin itu susu ya, segelas susu atau satu wadah susu. Dipegangin ini sampai subuh ya, jadi sampai pagi. Sementara anak istrinya itu udah ngantri, kepengen dapat juga susunya itu. Jadi dahulukan ke orang tuanya. Ini akhlak ya, ini birrul walidain. Nah kemudian dengan amal ini, ketika dia terjebak di dalam gua tadi itu, dia berdoa, ya Allah seandainya amal berbaktiku kepada orang tua engkau terima, maka bukakanlah pintu gua ini. Jadi karomahnya itu keluar gitu, karomah ya, karomah itu artinya orang diberikan keistimewaan oleh Allah ya, mustajab doanya. Jadi gua yang tertutup batu yang nggak mungkin oleh tangan manusia untuk mendorongnya sehingga terbuka ya, itu nggak mungkin kecuali memang dari kekuatan Allah itu ya. Akhirnya dengan doa tadi, ya Allah kalau seandainya amalku berbakti sama orang tua ini engkau terima, maka bukakanlah. Itu tiba-tiba terbuka itu ya, pintu gua itu terbuka, batu yang menutup itu terbuka. Jadi orang yang tadi ya, orang yang hormat ya kepada orang tuanya itu doanya mustajab ya. Doanya apa? Mustajab ya. Jadi kalau kita ingin doa kita mustajab itu salah satu amalnya ya, salah satu amalannya itu berbuat baiklah kepada orang tua ya. Bahkan Umar sendiri ya, orang selevel sahabat Umar bin Khattab ya, sahabat senior ya, sahabat senior dan khalifah setelah Abu Bakar ya. Itu semasa hidup salah satu wasiat Nabi ke Umar itu adalah supaya Umar mencari seorang anak ya, seorang anak muda
yang bernama Uwais Al-Qarni. Bernama Uwais Al-Qarni ya. Kalau kamu ketemu Uwais, maka mintalah doa. Jadi Umar diperintahkan untuk minta doa sama anak muda yang usianya masih muda itu, junior gitulah. Dan bukan sahabat lagi kan, karena Uwais ini ceritanya nggak ketemu Nabi ya, belum sempat bertemu Nabi, dia tabiin ya. Tetapi walaupun Nabi nggak pernah ketemu Uwais nggak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi dikasih wahyu, dikasih tahu oleh Allah bahwasanya memang di antara umat Nabi itu ada seorang anak muda ini yang bernama Uwais Al-Qarni yang doanya sangat mustajab. Bahkan Umar diperintahkan minta doa sama Uwais ya. Nah ini diingat-ingat terus sama Umar ya, diingat-ingat terus itu. Dicari setiap musim haji. Hal fikum Uwais ya. Jadi kalau ada rombongan setiap tahun dari Yaman itu dicegat oleh Umar. Di antara kalian rombongan ini ada nggak yang namanya Uwais ya? Cari, nggak ada. Tahun ini nggak ada. Tahun besok cari lagi, nggak ada lagi. Tahun besok sampai Nabi wafat. Sampai Nabi wafat itu Umar belum ketemu namanya Uwais ini. Umar belum ketemu. Nah setelah Nabi wafat, cari lagi itu, dicari lagi. Akhirnya di antara rombongan yang dari Yaman itu ada seorang anak muda yang menggendong ibunya ya, ibunya digendong, dipapah gitu untuk naik haji. Jadi dia membawa ibunya tadi. Jadi bayangkan ya, jadi saking baktinya sama ibunya si Uwais ini ya, itu rela digendong, dibopong atau didorong lah kalau bahasa sekarang itu ya, supaya bisa jalan atau supaya bisa sampai ke Baitullah. Itu dilakukan oleh Uwais. Oh inilah anak muda yang menggendong ibunya untuk menghajikan ibunya. Pantas ya. Jadi setelah ditanya itu tujuannya apa, dia kepengen menghajikan ibunya tadi itu. Dan akhirnya Umar meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ternyata amalannya apa? Amalannya adalah Uwais ini ya adalah anak muda yang sangat bakti ya terhadap siapa tadi? Ibunya ya. Orang yang sangat berbakti sama apa? Ibunya. Makanya pantas ya kalau Nabi SAW memerintahkan supaya Umar minta doa kepada Uwais ya. Padahal doanya Umar juga mustajab sebenarnya. Tapi ada yang lebih mustajab tadi ya, yaitu doa anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kita sunnah itu ya. Jadi kalau ada orang anaknya itu soleh baik itu ya, sama orang tuanya itu bakti sekali, mintalah doa sama anak-anak seperti itu ya. Seperti anak seperti itu doanya mustajab.